Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Oh, jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan keluargaku, bagi keselamatan keluargaku, bagi keselamatan bangsaku. Haleluya. Terus kerjakan karyamu bagi kami Tuhan. Panggil hati kami terus memenuhi panggilanmu Tuhan. Penuhi kami ya Tuhan. Oh ya nama kata karala pasyanda ya rala ya terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapak, terima kasih pagi ini. Di dalam tuntunan sepekan ini kami percaya di hari yang kelima ini kami menerima sebuah pencerahan. Karena setiap hari dari Senin sampai Kamis kemarin Tuhan, kami mengalami terobosan, kami mengalami bahwa pemahaman baru kami dibukakan. Bapak, terima kasih hamba-Mu ini terbatas. Pakai hamba-Mu dengan sepenuh-penuhnya Tuhan, agar seluruh isi hati-Mu Tuhan dicurahkan. Terima kasih banyak Bapak, kami siap menerima tuntunan pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang sukacita menyambut tuntunan sepekan ini katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara sekalian? Ini hari yang kelima, hari Jumat di tanggal 2 September 2022. Rasanya belum lama kemarin kita udah bicara tanggal 29, 30, 31, tanggal 1 kemarin. Waduh, rasanya besok jangan lupa ya, besok kita di Sahabat Shalom. Kita terima tuntunan di hari yang ke-6. Saya percaya tuntunan ini akan membawa, bukan hanya saudara loh saudara, saya sendiri yang sampaikan ini rasanya saya terberkati karena di dalamnya itu ada isi hati Tuhan. Tentu saya sadar sebagai manusia yang terbatas, saya merasa belum puas karena rasanya di sini masih banyak isi hati Tuhan dicurahkan. Tapi saya tahu bahwa bagian Roh Kudus akan menyempurnakan dalam hidup saudara masing-masing. Haleluya. Nah, kemarin kita bicara tentang rumah itu ada dalam dua versi. Rumah Tuhan atau rumah Bapa itu ada dua versi. Yang pertama tentang rumah atau tempat di mana Allah Yesus berada. Dikatakan dalam Yohanes 14 itu kan, di mana aku berada. Tempat itu di mana aku berada. Jadi antara Yesus dan tempat itu nggak bisa dipisahin gitu. Ada Yesus, ya ada tempatnya. Ada kerajaan Allah, ya ada Yesus gitu saudara. Bukan berarti kalau begitu waktu Yesus turun ke bumi, kerajaan Allah sudah datang. Ya datang. Waktu Yesus di surga, ada Allah di surga. Itu kerajaan Allah di situ. Bahkan dikatakan di dalam dapur api, ya itu ada kerajaan Allah pada waktu kita menghadirkan Tuhan. Saat masa Abadiah menghadirkan Tuhan, di situ ada kerajaan Allah. Tempat kediaman Allah. Nah ini menarik sekali saudara. Jadi sebenarnya kerajaan Allah tidak terbatas oleh waktu dan ruang. Dimanapun saudara dan saya mengizinkan Tuhan menjadi Tuhan atas hidup kita, kerajaan Allah itu, surga itu sudah turun bagi kita. Haleluya. Nah menariknya begini. Di dalam satu perikop dikatakan Tuhan Yesus bilang gini, kamu akan menerima aliran air hidup. Dan aliran itu akan memunculkan mata air. Nah, saudara, memang di tuntunan sepekan ini saudara tidak diajak membaca satu-satu ayatnya, tetapi saya percaya Roh Kudus yang saudara dituntun Roh Kudus untuk membaca kitab di gemar kita, saudara, kita sering membaca ini ayat-ayat ini. Nah, dikatakan akan memancar aliran air hidup, jadi mata air. Nah, saya ingin katakan tentang mata air ini apa hubungannya dengan rumah Bapa yang dalam konteks kita sebagai rumah Tuhan. Alkitab berkata bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus atau bait Allah atau rumah Allah.
Kalau tuh Allah berkata tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berarti juga menjadi rumah Bapa kita di sorga, di mana Dia mau tinggal di dalam kita. Kita ini sedang dipersiapkan. Bisakah kita menjadi rumahnya Tuhan? Rumah apakah yang dapat kita bangun agar Allah bertahta? Bukankah langit adalah tahtaku dan bumi tumpuan kakiku? Siapalah kita manusia? Bahkan Daud berkata, yang kecil ini, debu ini, dimahkotai Tuhan. Inilah keajaiban Tuhan, bahwa dikatakan Dia dalam roh ingin tinggal di dalam kita. Pertanyaannya buat kita, apakah kita layak menjadi tempat kediaman Allah? Dikatakan, dari tempat ini aku mendengar segala permohonanmu. Aku peduli dengan segala kerinduanmu. Dari tempat di mana Tuhan bertahta. Rumah kediaman inilah yang menjadi kesukaan Tuhan. Apa itu? Rumah penyembahan, rumah puji-pujian, rumah kebenaran firman Tuhan. Kita adalah rumah kediaman Allah. Nah, jadi di bagian kelima tentang rumah Bapa, sekarang rumahnya udah mulai ketahuan nih. Kemarin kita bicara tentang rumah Allah, rumah Bapa itu adalah di mana Yesus ada. Bahkan ekstrim, di neraka pun kalau Yesus ada di neraka itu jadi taman surga. Jadi taman surga, jadi Firdaus. Nah, gitu. Sekarang saya harus menjadi taman surganya Tuhan. Menjadi tempat kediaman Allah. Untuk apa, saudara? Jadi saya ngomong tentang untuk apa dulu, fungsinya. Agar setiap orang yang bertemu dengan kita, bertemu dan masuk dalam rumahnya Tuhan. Tuhan Yesus punya kerinduan buat setiap kita anak-anaknya. Agar jadi messenger, jadi pembawa pesan. Dikatakan roh Tuhan ada atasku. Kan Dia mengurapi aku untuk membebaskan yang tertawan, yang terbelenggu, yang sakit, dan seterusnya. Itu loh, Tuhan mau jadikan saudara rumahnya itu agar jadi berkat buat orang lain. Jangan hanya berpikir kalau kita jadi rumah Tuhan agar kita diberkatin, nek kaya, segala macam kita punya. Oh, kalau gitu cuma berpikir, maka kita menjadi orang yang kerdil dan egois. Allah mau pakai kita. Nah, sekarang pertanyaannya balik ke kita lagi. Apakah saudara siap menjadi saluran berkatnya Tuhan? Apakah saudara dan saya siap menjadi tempat di mana banyak orang bersandar, berharap Tuhan melalui kehidupan saudara, mencontoh kehidupan saudara dan saya. Nah, pagi ini nih saya ingin ajak kita semua berpandangan yang sama tentang kerinduan Bapa agar kita menjadi rumahnya Tuhan. Saya berdoa buat kita pagi ini. Pada waktu saudara dan saya dipanggil menjadi rumah Allah, tentu prosesnya nggak serta-merta ya, nggak balik telapak tangan langsung ya berubah gitu. Saya tahu tidak begitu juga. Ada yang cepat, tapi juga banyak yang lambat. Tapi dari semuanya kan Tuhan yang lebih tahu. Dan saudara juga pasti memahami. Kita mau berubah kan. Allah tahu kok kalau kita masih kurang. Masih banyak kurangnya. Tetapi kan Tuhan tahu motivasi kita. Yes, orang sebelah kita mungkin bisa kita bohongin dengan gaya kita. Tetapi kan Allah Maha tahu. Nah, pagi ini di kesempatan yang kelima ini dalam tuntunan sepekan ini, saya mau mendorong kita semua. Yuk jadi rumah Allah. Konsep rumah Allah ini atau rumah Bapa ini adalah konsep menjadi rumah doa. Tadi lagu tadi di mengawalinya. Semua orang harus datang kepada Tuhan melalui kita. Melihat teladan kita. Makanya dikatakan Kristus terpancar dari wajah. Harusnya begitu tuh. Makanya konsep bergerejanya sudah berubah. Dulu bergereja agar sebagai orang Kristen disebut Kristen karena ke gereja. Atau kita ke gereja agar mengalami berkat Tuhan. Kita jadi ke gereja, konsep-konsep itu berubah. Kita melakukan segala sesuatu itu karena kita rumah Allah. Dan di dalamnya Allah tinggal. Makanya mana Allah bisa tinggal kalau kita mau ambil alih terus, ambil alih. Sekarang kapan pernah nanya Tuhan? Tuhan, apakah saya mesti jalan enggak? Apakah bisnis ini cocok sama Tuhan apa enggak? Apakah kerja ini cocok sama Tuhan apa enggak? Kapan kita mau nanya sama Tuhan? Tuhan, besok saya melayanin. Kira-kira Tuhan mau ngomong apa? Saya akui, saudara. Sebagai hamba Tuhan, sebagai pembicara, saudara. Saya seringkali ngalami, saya mau ngomong apa, saya nggak tahu. Tetapi saya selalu mau ajak Tuhan, tanya Tuhan,
Saya mesti bicara apa ya Tuhan? Saya nggak tahu. Tapi saya percaya Tuhan selalu punya message atau pesan dalam sebuah pelayanan itu. Ini loh. Nah, saya rindu kita juga mau ajak Tuhan ngobrol, saudara. Rumah itu kan tempat tinggal, kediaman. Bukan besar kecilnya, tempat kediaman di mana fungsi-fungsinya ada. Pertama dari panas hujan, bisa tempat diskusi. Di situ tuh saudara. Dikatakan apa? Agar orang yang bertemu saudara mengalami kekuatan yang baru. Yang Letilius itu mengalami kekuatan yang baru. Dan saya percaya saudara, waktu saudara menerima tuntunan ini dan berkata amin, saudara ngalami saudara. Dari dalam saudara akan memancar air-air kehidupan. Mata air kehidupan itu memancar saudara. Sehingga orang melihat saudara tuh sukacita, ada bahagia. Ya kayaknya sih dia nggak pernah susah. Kata siapa? Bohong lah. Orang nggak pernah susah. Pasti ada. Dan melalui kesusahan itulah orang dilihat kemurniannya. Orang dilihat kualitasnya. Pagi ini saya doa buat saudara. Mari kita berdoa. Angkat tangan kita pada Tuhan. Bapa, mau berdoa buat setiap kami hari ini hadir di dalam tuntunan sepekan. Ini adalah doa kami. Jadikan kami rumah doamu ya Tuhan. Sebagian kerinduan Bapa membangun rumah Bapa. Bukan hanya nanti setelah kami meninggalkan dunia ini, tapi sekarang ini. Datanglah kerajaanmu dalam hidup kami. Dan jadikan kami bait-Mu yang kudus ya Tuhan. Hamba berdoa, memang kami belum sempurna, tetapi di tangan yang terangkat, di hati terbuka. Biar roh kesungguhan hati, roh kemurnian hati turun atas setiap kami semua. Dalam nama Yesus. Hamba berdoa, biar setiap kami tidak ada yang sama lagi. Kami berubah dalam cara memandang kami. Kami beribadah bukan karena kami punya tanggung jawab atau tugas jadwal. Tapi kami mau beribadah karena kami mencintai Tuhan. Kami mau mengalami Tuhan. Terima kasih banyak. Pagi ini segala doa, pujian, syukur kami naikkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang sudah menerima tuntunan berkat ini katakan amin. Sampai jumpa besok dalam Sahabat Shalom dan tuntunan terakhir hari ke-6. Tuhan sama memberkati. Shalom.